Para elit politik, para pejabat, kalaulah kalian mengatakan kami sudah memberi rakyat BLT dan bansos. Ya, rakyat harus mengatakan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan. Namun demikian, untuk kalian ketahui bahwa sebenarnya yang rakyat butuhkan bukan itu. Betul? Bukan bantuan bersifat aksidentil. Tapi yang rakyat butuhkan itu adalah sesuatu kebijakan yang secara sistematis dan otomatis bisa meringankan beban rakyat dalam mengakses apa-apa yang menjadi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bukan bansos, tapi sistem yang bergerak di mana meringankan apa yang dibutuhkan rakyat ada. Bukan kondisi yang sekarang ini ketika rekan-rekan kita Pak Anton, Pak Sahgada Nenggola, Pak Jumur di penjara. Mereka mengatakan kepada saya, jangan kasihani kami. Ini tuh masih hidup tuh orangnya. Jangan kasihani kami katanya. Ini yang mengatakan mereka bertiga. Tapi kasihanilah rakyat kita yang di penjara. Hah? Di penjara maksudnya? Iya, mereka bebas di luar, tapi mereka tidak bisa mencari makan. Tidak bisa apa-apa. Lebih sedih mereka daripada kami di penjara. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Kenapa? BLT, bansos hanya sementara saja. Gak bisa menjawab kemiskinan. Bisa gak? Gak bisa. Bukan itu. Bukan itu. Hadirin sekalian, mungkin sering kita melihat bahwa tahun depan ekonomi kita meningkat. Kita sudah 5 besar. Jadi kita tidak di G20 lagi. Mungkin dibuat G5. Rakyat bilang, apa itu? Kamu aja ngomong seperti itu. Tapi saya tetap aja miskin. Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi. Contohnya di Konawe. Pertumbuhan ekonominya 2 digit. Rakyatnya tetap miskin. 2 digit loh. 16-17. Saya tetap miskin. Kadang-kadang mengatakan bahwa nilai kemiskinan sudah tinggal sedikit. Sudah berkurang. Itu kata BPS. Tapi yang kami lihat, kami rasakan sendiri tidak berubah. Bahkan teman kami banyak yang tambah miskin lagi. Inflasi apa? Pendapatan dengan harga beli tidak seimbang. Kita nggak bisa beli. Itu inflasi yang benar. Jadi memang jangan menganggap bahwa rakyat itu tidak tahu apa-apa. Rakyat itu punya akal dan punya rasa. Dia punya antena yang katakan rasa itu yang sangat canggih. Dia bisa mengetahui. Inilah yang dirasakan rakyat di ujung-ujung sana. Yang perlu saya informasikan agar kita semuanya tergugah, terbangun, mengerti kondisi rakyat sebenarnya. Bayangkan, saya meneliti di Indomaret saja. Sekarang ini diteliti rakyat membeli di Indomaret itu sudah tinggal 20.000 per hari. Maka di Indomaret, Alfamart banyak yang sasetan kan? Sasetan. Saya meneliti itu karena yang mudah diteliti. Berarti daya beli mereka hanya 20.000 sehari. Itu pun tidak semuanya. Indomaret kan di kota. Kalau yang di desa, buruh. Ketika seorang buruh pulang, mendapat gaji, seharusnya dia gembira. Tapi begitu dia lihat di rumah anak dan istrinya, berdoa, ya Allah, semoga aku bulan depan tidak nganggur lagi karena kontrakku diberhentikan. Mereka ini semuanya kontrak. Yang dikatakan buruh, dokter juga buruh loh itu. Iya, pekerja. Kontrak sekarang ini. Bagaimana bisa tenang?
Tidak ada ketenangan. Seharusnya hidup di dunia ini penuh dengan perlindungan dan penuh dengan kenyamanan. Dan kondisi rakyat sekarang mereka sendirian. Mereka harusnya mengeluh kepada wakil-wakil rakyat. DPR. Tapi DPR sekarang menjadi tuan-tuan rakyat. Rakyat sendiri. Mau kemana dia berbicara? Dalam kesendirian ini, dia berpikir ada TNI yang bisa melindungi saya karena saya adalah saudara kandung TNI. Tetapi apabila TNI diam, persepsi rakyat kepada TNI pasti akan berubah. Tetapi saudara-saudara, TNI sekarang ini menghadapi buah si malakama. Bingung dia TNI itu. PMI paham, lihat semuanya seperti ini paham. Jelas. Namun saudara sekalian perlu tahu bahwa TNI itu adalah manusia. Makhluk yang punya akal dan punya rasa juga, sama rasanya seperti rakyat. Artinya, apakah diam dan dinginnya sikap TNI sekarang ini betul mereka diam ketika melihat rakyat dijolimi? Tidak. TNI merasakan itu juga secara perasaan, pasti. Apalagi kondisi nilai-nilai etika manusia tidak dijunjung. TNI punya rasa, pasti. Tapi TNI pun dibatasi oleh aturan-aturan. Ya, TNI sekarang ini diam bukan karena diam. Mereka mengamati sambil mengukur waktu yang tepat untuk menentukan sikap. Saudara-saudara, ini saya yakin benar karena TNI begitu pulang dia ketemu sama rakyat, istrinya rakyat, anaknya rakyat. Dia tidak bisa lihat ini diam, tetapi ya katakan aturan yang batasi dia. Tetapi diamnya TNI itu untuk melihat, untuk menentukan sikap demi menyelamatkan negara dan bangsa dari tangan-tangan kotor yang hidup hanya mementingkan diri sendiri dan koroni-koroninya. Saudara-saudara sekalian, sama juga semuanya kita paham bahwa negara kita adalah negara yang berketuhanan. Di luar negeri semuanya tahu itu. Di butir-butir Pancasila pun ada. Dalam hal seperti ini, dalam politik sekarang ini, nilai-nilai religi akan terdegradasi, akan hilang religi. Dan inilah tugas para agamawan yang sangat berat. Demokrasi dikriminalisasi bahkan. Mengapa demikian? Karena demokrasi sebenarnya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Tetapi slogan ini sudah tidak berlaku di sini. Demokrasi dari saya, untuk anak saya, untuk cucu saya. Sehingga nilai-nilai religi, etika-etika demokrasi sudah terkubur dalam-dalam. Saudara-saudara sekalian,
sebenarnya itulah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, itulah sebenarnya yang tercantum dirumuskan dalam bentuk konstitusi negara ini. Menjadi visi-visi negara yang untuk diperjuangkan bersama-sama. Lantas apa masalahnya? Ternyata sekarang ini slogan tersebut menjadi sangat tidak layak diucapkan lagi, saya katakan tadi. Karena semuanya hanya untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya masing-masing. Dan ingat bahwa yang dikatakan demokrasi itu sudah mengamanatkan pada negara yang saya katakan ini, rakyat itu sudah diamanatkan pada negara menjadi tupoksi presiden. Bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah warganya. Undang-undang itu. Yang mana amanat tersebut merupakan keseriusan demokrasi dalam menjaga marwahnya. Lantas apa yang menjadi masalah? Ternyata sekarang ini yang menjadi masalahnya adalah nyaris terlihat muak ketika diucapkan para elit tentang masalah demokrasi. Karena kehidupan sekarang ini penuh dihiasi polemik, bahkan konflik yang kita sama-sama lihat dengan narasi-narasi provokatif dan lain sebagainya. Sehingga tupoksi presiden dan kenyataan tugas yang diembankan tanggung jawab presiden dengan kenyataan yang ada sangat paradok dan bertentangan. Lantas apakah rakyat dan TNI yang jadi korban akan tetap nonton dan berpangku tangan? Ingat, NKRI adalah negara kesepakatan yang tadi, bangsa tadi. Keterlibatan rakyat dan TNI dalam cerita pendirian negara ini menduduki garis terdepan. Saya ulangi, rakyat dan TNI dalam menduduki strata adalah paling depan dalam mendirikan negara ini. Karena negara ini diperjuangkan dengan cerita darah dan nyawa dari rakyat yang berjuang. Dan TNI diambil dari rakyat-rakyat yang berjuang tersebut. Itu yang saya maksud. Dengan kata lain, bahwa eksisnya negara ini banyak ditebus dengan cerita cucuran darah, nyawa para pejuang. Seperti Cut Nyadin, kemudian Singamangaraja, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, sampai dengan Kapiten Patimura dan pahlawan lainnya. Mereka adalah para pejuang-pejuang yang tidak rela melihat rakyatnya tertindas, dijalimi oleh kolonialisme. Dan sekarang cerita itu adalah menjelma menjadi TNI. Itulah TNI di mata rakyat sebagai warrior, sebagai pahlawan. Lalu bagaimana kondisi sekarang ini? TNI. Kalau saya mau umpamakan bahwa TNI dan rakyat itu dengan perjodohan. TNI adalah prianya yang harus melindungi. Dan rakyat adalah wanitanya yang harus dilindungi. Ketika rakyat terjelimi, lalu bagaimana si pelindungnya itu? Itu pertanyaan yang sangat menggelitik.